Hai, ketemu lagi di kelas laundry. Ya, kali ini adalah kelas laundry part 23. Nah, kita hari ini pingin bedah salah satu laundry yang luar biasa bagi saya, yaitu Safira Laundry. Nah, Safira Laundry ini sudah ada, ternyata udah 14 tahun. Nah, 14 tahun dan kurang lebih, saya tadi info-info itu kurang lebih udah 37 outlet Safira yang pernah dibuka. Nah, pengen tahu lebih lanjut nggak? Ikuti video kelas laundry ini. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan kelas laundry, video-video kelas laundry, silahkan subscribe atau klik like apabila suka. Bahkan isi komentar-komentar ya yang positif, yang membangun, atau klik lonceng apabila ingin melihat video-video terbaru dari kelas laundry. Ya, yuk kita mau lihat Safira Laundry ini seperti apa. Yuk kita lihat. Ya, hari ini saya lokasinya tepatnya di Safira Laundry cabang ke-25. Nah, ini dia owner dari Safira. Dengan siapa, Bu? Ibu Dina. Dengan Ibu Dina. Nah, Bu Dina ini yang membuka nih semua nih Safira, iya. Gitu. Nah, apa namanya? Oh, nah ini dia nih Pak Iwan. Udah lama dulu. Udah ya lumayan lah, tadi nggak apa-apa dari pulang kerja ya Pak ya. Oke. Jadi Safira sendiri ini yang menjalankan siapa nih? Ibu ya berarti ya. Berarti kalau Bapak Konsultannya. oh konsultannya. Jadi mungkin 90% ibu yang aktivitas di Safira sendiri ya. Ya mau tahu Safira Laundry seperti apa? Yuk kita ikutin yang satu ini. Baik teman-teman semua, kami di sini merupakan di salah satu tempat cabang kami yang 9, di mana cabang kami itu yang ada sekitar 37 ya. Di sini kami dalam membuka cabang banyak yang kita kelola melalui sistem IT ya kan, aplikasi. Tentunya aplikasi itu secara real-time. Kami di sini juga real-time itu kami tinggal monitor di kantor, sedangkan yang di sini merupakan dari hasil real-time itu bisa kita pantau. Perkenalkan juga ini dari staf kami dari yang memegang IT, Pak ya. Dan di sini salah satunya adalah Karyawan kita, kami ya. Balinda. Kita Balinda. nah di sini sistematikanya setiap karyawan memang harus semua sudah bisa Pak, dan juga mereka melakukan aktivitasnya itu berdasarkan sistem aplikasi. Tentunya gaji mereka itu ya sesuai dengan aktivitas. Kalau semakin mereka masih males, ya tentu dapat gaji rendah. Tapi kalau mereka rajin, akan mendapatkan nilai yang poinnya sangat tinggi. Intinya dari aplikasi itu mereka harus menerapkan aplikasi ke dalam sistem. Jadi itulah gambaran dari kami. Ya, saya ada naik mobil nih dengan Pak Iwa. Jadi kita ke workshopnya Pak Iwa. Dan ini spesialnya bagi kelas laundry ya. Sudah diajak keliling ya kan, counter. Ini mau ke workshop, masih disetirin lagi sama bosnya langsung. Ya itu istimewanya, dan kita bersyukur nih bisa belajar langsung pada ahlinya di laundry yang sudah berkecimpung selama 14 tahun. Suka dukanya juga nanti akan kita dengarkan juga. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini kita mau lihat salah satu workshop di Safira. Gimana nih Bu Dina? Ya, ini salah satu workshop kami yang ada di Basura Apartemen. Jadi pencuciannya, workshopnya dari proses pencucian dan sampai dengan pengeringan semuanya ada di sini. Karena nanti proses setrikanya semuanya ada di counternya ya Bu ya. Iya. Jadi di sini
di Safira sendiri itu baju dibawa, terus dicuci, dikeringin, setelah keringin balikan ke masing-masing counter. Nah, segitu banyak counternya, dan ini salah satu workshopnya. Jadi Bu Dina memiliki workshop yang lain lagi, karena sesuai dengan kedekatan dari counternya ya Bu ya. Iya. Oke, ini salah satu buat tempat jemur bed covernya juga, produksi atau apa ya, ini produksi sabun sendiri ya di sini juga. Oke. Ya, Baik. ini merupakan salah satu kantor dari Safira. Wah, jadi ini data-data ada di sini ya ada Bu? di sini. Ah. Data-data administrasi semua full di sini. Sistemnya kita pusatnya ada di sini. Bahkan di Safira sendiri ada bagian apa teknisinya khusus ya Pak? Iya. Dari sini kami ada dua Pak. Ada dua. Untuk khusus untuk baik di lingkungan maupun di Basura, karena sini kalau dari semuanya itu ada hampir memiliki 70 mesin ya? washer. Oh, 70 mesin cuci, 70 sama 20 washer. 20 washer. Jadi, Wah. di sini ada. Makanya segitu banyak mesinnya, sampai punya 2 teknisi khusus yang untuk mengawasi mesin-mesinnya ya Pak ya? Ya. Oke, luar biasa. Nah, ini dia pengendali ini Pak. Pengendalinya. Pengendali IT. Ya kalau kan tadi kan ada IT lagi, ini dia pengendali. Jadi gimana Pak? Tugas ini gimana? Ya ini salah satu untuk monitor aplikasi sistem yang ada di counter Basura maupun counter yang ada di lingkungan sebanyak 37 cabang. Ini yang tugasnya tiap hari melakukan evaluasi. Contohnya ketika pada saat di Basura itu tidak melakukan input order, ya kan, tetapi barang sudah dikirim di sini di bagian produksi. Nah, dialah yang memberitahukan karena kenapa selama di counter itu tidak melakukan penginputan, di produksi nggak kebuka karena mereka bekerja berdasarkan berdasarkan sistem yang ada. Begitu pula ketika bagian produksi kita sudah selesai melakukan aktivitas produksinya, kalau nggak nginput nggak akan kebuka di bagian gosokan gitu. Nah, itulah jadi pengendalian dan kontrol kami di sini. Tugas dia. Makanya pakai sistem dan punya IT-nya sendiri ya. Iya, Oke, luar biasa Pak. Ya, hari ini saya akan berbincang dengan Pak Iwan dan Bu Dina nih. Gimana nih sejarah Safira dari 0 sampai mempunyai buka di 37 outlet Safira selama 14 tahun. Pasti ada cerita-cerita yang menarik, yang kenapa sih Pak Iwan dan Bu Dina ini tertarik untuk membuka laundry. Nah, gimana nih Pak? Asal muasalnya gimana nih Pak? Ya, selamat sore ya. Sebenarnya panjang ceritanya. Panjang nih. Ya, kita mulai dari sebelum usaha laundry ini, awalnya saya sendiri ya, sedangkan ibu masih kerja di Matahari ya. Pernah kerja di Matahari ya. Jadi Pak Iwan sendiri kerja di sebelum saya masuk ke PNS, saya wira swasta di usaha percetakan. Oke, percetakan. Alhamdulillah saya geluti percetakan itu sampai. Itu kira-kira tahun berapa tuh Pak? Tahun percetakan itu dari tahun 90, mulainya itu 91. Oke, tahun 91. Bersama dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa lah gitu, teman kuliah gitu, teman kuliah ya. Itu hanya bertahan 3 tahun karena kita membentuk suatu PT yang namanya PT Karisma Tina Putra, tapi bubar Pak. Waduh, bubar. Kenapa nih Pak? Ya. Bubar ini selama 3 tahun nih kenapa nih? Iya, karena itu intinya kalau semua tuh punya kepentingan, ada 6 kepala ya kan, masing-masing punya ya ada suatu kepentingan yang mengambil suatu keputusan. Nah akhirnya walaupun itu dari segi omset itu bagus gitu, tapi kan akhirnya ada kepentingan ini ya akhirnya pecah. Gitu. Oke, selama 3 tahun buka percetakan pecah. Nah,
Selanjutnya ini jalan gimana? sendiri. Oh, jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri ya, dari 6 orang itu alhamdulillah sukses semua, sampai sekarang juga masih berjalan ya. Nah, kami sampai dunia percetakan itu titik puncaknya itu tahun 97 luar biasa. Kita mendapatkan suatu tender di ini gitu. Jadi percetakannya jalan luar biasa luar ya. biasa gitu, sampai ya cukup lumayan lah gitu untuk ukuran di zamannya gitu. Nah, zaman krisis hancur ya, bangkit kembali di tahun 2000. Namun di tahun 2000 itu kami mengalami suatu musibah, di mana suatu musibah itu, dan bagi kami, ukuran kami ya, adalah suatu yang sangat luar biasa, yang sampai titik nadir lah, yang sangat rendah. Gimana tuh ceritanya tuh, Pak? Ya maklum ya, ketika biasanya kan pada saat usia kami dulu, waktu itu masih 30 ya, 30 itu, di usia 30 itu masih dalam kondisi menjadikan suatu orang kaya baru gitu. Oh, jadi KB, sempat KB karena sempat berhasilnya percetakan itu ya. Ya. Dan Bapak bisa menghasilkan omset berapa nih waktu itu, kurang lebih Pak? Bisa omset itu setahun tuh bisa 2 miliar lah. 2 miliar setahun, zaman tahun 95 ya Pak? 9 titik puncak tuh 95, 97. Oh, 97 tuh ya, itu sebelum Krismon nih. Ya. Berarti itu angka itu ya memang luar biasa tinggi tuh. Iya. Itulah yang itu. Nah, saat banyak uang, perlu sesuatu baru, yang bisnis yang baru. Padahal saya dulu ada sekatuan ketika ayah angkat ya, bapak angkat lah, itu seorang Chinese singkek ya, yang itu dia wanti-wanti bahwa Pak Iwan, nak sini nak, jangan sampai bisnis lu keluar dari rel, karena di usia, kalau kamu di usia 35 kemudian melewati, pasti kamu akan sukses. Tapi kalau di bawah 35 nyusruk sekalian, pasti akan benar. Tapi saya tidak bisa mendengarkan nasihat beliau. Karena megang uangnya luar biasa banyak gitu ya. Itu kan. Dampaknya bisnis luar itu ya seperti mobil BMW lah. Gitu. Oh, jadi jual mobil BMW. Oke. Dan situlah mungkin bukan ini kita kena tipu lah. Wah, kena tipu. Apa nih? Berapa nih kira-kira Pak kena tipu yang membuat sampai perusahaan Bapak ini tutup nih, collab nih? Kena tipu waktu itu, zaman itu masih 2 miliar. 2 miliar. Waktu itu ya beda dengan 2 miliar saat ini. Iya. Karena 2 miliar saat ini mungkin perbandingannya bisa 10 kalinya kali ya Pak. Betul. Mungkin kalau dinilai ya saat ini dolar masih 20 M lebih kali. Waktu itu waduh, itu rasanya juga pasti nyesek banget tuh. Itu sampai kalau bisa digambarkan Pak, waktu itu setelah ketipu 2 M itu kira-kira gimana tuh Pak? Rasa itu kayak seperti orang gila ya gitu. Kayak gimana ya, semangat tidak ada, ya kan, motivasi tidak ada, mau mencari sesuatu aktivitas udah nggak ada gitu. Itu bahkan kurang lebih berapa waktunya tuh? Itu saya hampir setahun nggak ngapa-ngapain. Artinya bukan nggak ngapa-ngapain, jadi aduh, menyesek itu. Kalau terngiang masa lalu seperti itu, seperti udah kayak mau bunuh diri lah. Kalau orang kalau dikasih pisau udah nusuk gitu. Waduh. Tapi akhirnya gini, saya baru sadar ya, ketika pada saat ada salah satu kawan kuliah ya kan, yang menasehatin bahwa kamu itu masih mending gitu. Yang hilang itu adalah materi. Coba bandingkan kalau anak dari pemberian Allah gitu hilang, diambil, nggak bisa dicari kan. Dari situlah saya bisa bangkit semangat. Tapi kesemangatan itu ditambah lagi. Anak saya waktu itu sekolah SD biasanya dipakai supir, pakai hidupan inilah, berangkat dari jam 4:30 sampai sampai sekolahnya itu jam 6 itu tidur. Tapi sekarang pakai motor pun pinjem ya Pak ya? Motor pun pinjem gitu. Dari yang
punya mobil, punya sopir, sampai nggak punya apa-apa dan motor buat nganter sekolah aja pinjem gitu ya. Pinjam itu. Wah, Yang sangat sedih itu adalah anak saya mengucapkan, "Pak, enak ya di pagi hari tuh. Dingin sekali, enakan pakai motor dibandingkan naik mobil." Itu nangis saya. Dari situ saya bangkit. Wah, ini nggak bisa nih. Ya kan? Harus. Nah, akhirnya saya bangkit. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyamperi kolega-kolega saya dan bapak angkat saya yang Chinese itu. Alhamdulillah, karena dulu saya modalnya kepercayaan, saya itu dan nggak ada nilainya ya, akhirnya saya bangkit sampai mencapai sukses kembali dari dunia percetakan. 2003. Oh, main percetakan lagi. Oke, belum kapok berarti ya. Kapok, harus bangkit. Gitu. Bangkit main percetakan lagi. Terus begitu udah dapat uang, ya kan, sesuatu yang baru lagi. Sesuatu baru apa nih? Ya, pembebasan tanah. Oke, pembebasan tanah. Ketipu lagi. Ketipu lagi. Setelah ketipu 2M, nah kali ini berapa nih Pak? 700 juta. Wah, masih tinggi tuh sebelum Krismon atau sudah Krismon? Setelah Krismon. Wah, memang banyak di Krismon itu kan banyak perusahaan tutup, bangkrut, dan Bapak pun udah lagi bangkit, ketipu lagi 700. Tapi rasanya gimana nih Pak? Enggak, kalau sekarang kadarnya itu masih bisa bangkit karena nggak separah yang tahun 2000. Oh, itu karena masih mungkin kali ini masih ada dana cadangan. Masih ada dana cadangan. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah ya dari 700 itu istilahnya orang yang bisa diinikan walaupun pengembaliannya itu 4 tahun, 4 tahun kemudian. Nah, dari situ saya mengevaluasi diri Pak. Mengevaluasi diri, ini nampaknya kalau kita melakukan bisnis yang bersinggungan dengan pemerintah begini nggak tepat lah gitu ya. Akhirnya saya banting setir, tutup. Oh, oke. Percetakan akhirnya tutup gitu. Terus di situ ada ngerjain apa lagi nih Pak? Kita tutup itu bisnis franchise di bakmi Tebet. Bakmi Tebet. Oh, oke. Mie ayam. Oh, aduh. Banting setir dari percetakan jadi bakmi ayam. Oke. Gimana nih bakmi ayam nih? Bakmi ayam karena franchise ya. Franchise. Itu memang kita hanya sifatnya itu melihat, wah ini bakmi ayam, bakmi ayam tuh bakmi Tebet tuh lagi booming ya. Untuk franchise-nya besar sekali gitu. Ikut-ikutan kita. Pengen bangga lah gitu, jadi sebagai punya franchise seperti itu. Nah terus ternyata memang kita tidak bidangnya ya. Karena bidangnya. Ya bidangnya. Itu serius. Bertahan berapa lama itu Pak? 1 tahun. 1 tahun. Habis itu? Ya habis itu karena kita masih lanjut atau? Kita masih coba lagi. Oke. Coba lagi karena coba lagi ya itu ya saya juga sama istri saya ini gimana nih Mang gitu, bisnis gagal dulu gitu. Jadi kita coba lagi deh, kita buka warteg gitu. Oh enggak, maksudnya tadi yang bakmi karet tuh tutup. Bakmi karetnya tutup. Bakmi Tebet kok karet, sorry bakmi Tebet tutup. Belum bisnis makanan Tebet belum ini. Balik ke makanan lagi. Waduh, buka apa nih Pak? Franchise lagi atau? Enggak, kita usaha sendiri. Usaha sendiri. Warteg nih kan. Warteg. Oke. Ya, pas mawan kita rupanya bisnis makanan itu ribet. Oke. Karena istri saya udah kerja di Matahari, harus belanja malam, ya kan. Sedangkan saya kan udah PNS ya, belanja malam juga gitu. Jadi tiap malam sama subuh itu harus pergi ya ke pasar-pasar itu. Wah itu kayak nggak pas gitu. Nggak pas banget gitu. Jadi waktunya banyak kan tersita. Kecuali kalau orang yang ini ya banyak waktu ya udah bisa lah gitu. Tapi kami kan sebagai separuh waktu ya. Separuh waktu ambil kerja sambil buka warteg gitu. Terus? Nah, akhirnya tutup. Tapi sebelum ada warteg. Tadi maksudnya wartegnya tutup lagi? Setahun tutup lagi. Karena apa? Tekor atau gimana? Ya. Nggak ada untungnya. Oke. Udah buka bakmi Tebet tutup, buka warteg tutup. Wah,
masih ada bisnis lain atau gimana habis itu? Nah, di sela-sela bakmi Tebet warteg itu ada salah satu penjaga pengurus kosan ya. Oh, pengurus kosan. Keluarga saya. Di Depok gitu. Di Depok. Itu di Depok itu sebanyak ada 30 kamar. Oke. Nah, tiba-tiba dia datang ke kami gitu loh. Disuruh invest. Suruh invest gitu. Invest apaan bilang itu? Invest untuk laundry kiloan. Mesin-mesinnya. Kurang lebih tahu nggak Pak, waktu itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2003. 2003. Oke. Nah, apa itu bilang itu? Laundry kiloan apa gitu? Itu yang di kilo gitu. Saya juga nggak tahu itu apa, bentuknya apa gitu. Tapi karena saya sambil lalu, karena dia udah pengabdian di kosannya itu udah terlalu lama, akhirnya saya kasih lah gitu. Udah saya kasih sekitar 9-8 juta, atas 9 juta lah, 8 jutaan lah gitu. 8 juta. Nah, seiringnya warteg tutup, tiba-tiba dia muncul. Nyerahkan, mengembalikan uang pinjaman itu 20 juta. Oh. Gitu. Dipinjemin berapa tadi? 9 juta, baliknya 20 juta gitu. Saya bilang itu kurun waktu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Gitu. Saya juga kaget. Itu kamu gimana ceritanya kok bisa begitu gitu? Ini bang, bis itu rupanya masih konvensional itu. Itu bagus menjadikan. Kalau situ kan banyak orang kos bilang itu. Jadi disitulah mereka itu buka lah. Disitulah Safira muncul di tahun 2004 gitu. Nama Safira sendiri dari nama anak atau kos-kosan. Oh, nama kos-kosannya itu. Kos-kosan itu namanya Safira. Oke. Safira itu singkatan ponakan. Nama keponakan saya. Oke, ponakan, nama ponakan. Sari, Vivi, Mira. Oh, Safira itu bukan anaknya tapi nama ponakan, Sari, Vivi, Vira, dan itu nama kos-kosan waktu orang itu ya pertama kali ya. Sampai sekarang nggak masalahnya masih ada. Terus Pak, ini terus dari situlah saya belajarnya otodidak ya, otodidak dari situ. Dari Safira itu saya bawa ke pertama kali buka di garasi di Cempaka Putih. Oh, garasi rumah Bapak gitu. Rumah orang tua, bukan. Rumah orang tua. Oke, di rumah orang tua. Di rumah orang tua itu kita membuat suatu kayak intinya saya dan membantu orang tua. Yang penting orang tua bisa membayar listrik ya, atau membantu lah supaya gini-gini lah. Target saya sebetulnya itu aja Pak, supaya yang penting bisa membantu orang tua untuk listrik sama pembantu udah bisa lah. Tapi lama-lamaan kok, loh bisa menghasilkan Pak gitu. Nah ini ada apa nih gitu. Nah, akhirnya saya buat promosi juga, promosi begini, promosi jual ini. Respon yang ada di lokasi Cempaka Putih itu kan selama ini kan kebanyakan orang kos tuh tarifnya sudah berdasarkan cuci, tapi dia malah tertarik sekarang. Jadi masih ingat nggak Pak, kira-kira dulu pertama kali buka di garasi itu modal berapa? Modalnya apa dari yang 20 juta dari mesin saya beli 9 juta kalau 10 juta dari modal 10 juta ya. 10 juta saya beli mesin, kalau nggak salah dua mesin ya. Dua mesin ya. Jadi modal 3 mesin. Pertama kali Safira berdiri itu di garasi dan dengan modal 10 juta Bapak memulai sampai saat ini. Sampai alhamdulillah sampai saat ini. Jadi saya menemukan konsep yang nanti saya akan tunjukkan, ya kan. Itu memang yang pertama kali karena saya benar-benar otodidak karena saking semangatnya Pak. Saya semangatnya kenapa? Terinspirasi dengan Simple Pak. Oke. Simple pada saat itu kan sudah maksudnya Simply Fresh. Iya, Oke. Saya kagum gini, Simple itu kok luar biasa gitu. Saya mau belajar nggak mungkin, anak franchise, nggak ada modal kan. Udah butuh mau masuk ke cari informasi nggak tahu, akhirnya tapi kepingin menjadi seperti Simple gitu. Impian saya ini itu. kunci yang menurut saya luar biasa. Jadi sebuah impian itu nggak dipatok dengan modal,
tapi dengan keinginan, satu impian, pingin seperti itu, dan kenyataannya Pak Iwan bisa mewujudkan apa impian selama 14 tahun ya Pak ya, 14 tahun tahap demi tahap, dan akhirnya Safira bisa berkembang luar biasa seperti ini. Nah, sebelum kita mau lanjut, nanti Tapi kita juga ada apa ada nih? yang menarik nih Pak. Ada menariknya gimana nih? Saya begitu mulai usaha seperti itu, karena impian saya mau kayak Simple, saya bilang sama istri saya dalam jangka 5 tahun harus punya 10 cabang. Waduh, Yang disindir oleh istri saya apa? Lu gila lo bilang gitu. Lu gila lo bilang gitu. gila gitu. Justru tambah gila begitu saya makin semangat. Semakin gitu. semangat lagi ya. Semangat. Karena mungkin gini Pak, istri melihat Bapak selama ini tutup. Jadi mungkin pesimis juga gitu kan Pak mungkin. Betul gitu. Tapi Gila. tambah semangat loh. Tambah semangat dibilangnya. Akhirnya begitu saya punya 3 biji, saya bilang, Mah, kamu digaji di 4 hari berapa? Sekian. Nih saya ada punya 3. Keluar kamu biar saya punya impian saya 10 itu bisa tercapai. Akhirnya kurang nih bilang gitu. Dari itu kurang nih gitu. Kurang berapa? Ya sekitar 2 juta juga. Udah anggap aja ini yang penting kalau kamu fokus, impian saya berhasil. Saya paksa dia keluar resign. Nah, dari situlah mengembang-kembang, nggak sampai 3 tahun 10 dapat. Wah. Begitu sampai 10 ya kan, saya bilang lagi tahun ke-5 ini saya harus punya 20. Lo gila lo ya begitu. Digituin lagi Pak lo. Digituin ya. Ya tambah semangat lagi, semangat gitu. lagi ya. Semangat lagi itu akhirnya ya alhamdulillah sampai setelah kita dengarkan tadi cerita dari Pak Iwan, dan tentu saja itu suatu cerita yang harusnya bisa lebih memotivasi kita. Jadi jangan sampai kita tutup gara-gara sesuatu tidak berjalan dengan baik. Kita harus belajar dari Pak Iwan ketika semuanya mulai jatuh, yang dilakukan Pak Iwan apa? Bangkit lagi. Jadi bagi teman-teman yang sudah mau berpikir bahwa saya mau nutup laundry saya nih, saya udah nggak kuat, saya udah nggak bisa berkembang, pikir ulang lagi. Kenapa? Bisnis laundry ini sangat menjanjikan. Jadi dan Pak Iwan salah satunya yang bagi saya sukses dan layak untuk berada di kelas laundry ini, supaya bisa teman-teman belajar dengan baik. Oke? Jadi belajar terus, jangan menyerah. Oke? Sampai ketemu di kelas laundry berikutnya. Dah.